Shalom, selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Yafa yakin bahwa kita selalu dalam lindungan Tuhan. Puji Tuhan ya teman-teman, kita masih dapat beribadah kembali melalui YouTube. Mari teman-teman, kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapa. Teman-teman, sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini Tuhan. Sebentar kami akan beribadah, berkati ibadah ini dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, saya mau ajak teman-teman bangkit berdiri kembali dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan, dikepak-kepakkan tangannya. Gimana teman-teman, sudah happy apa belum? Pastinya happy ya, karena Tuhan selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Mari teman-teman kita pujikan. Happy ya ya ya.
kita tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Yesusku panggil. Shalom, selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan dikasihi oleh Tuhan. Senang rasanya Pak Rwida boleh berjumpa lagi dengan kalian dalam sekolah minggu GKI Kediri secara online. Nah, sebelum memulai kita mendengarkan sabda Tuhan, Pak Rwida pernah mengalami mendengar suatu kalimat, banyak jalan menuju ke Roma. Pikir jalannya banyak ke Roma, tapi tidak tahu artinya, maksudnya apa. Seiring waktu, akhirnya Pak Rwida tahu, oh itu toh maksudnya. Banyak jalan menuju ke Roma, banyak cara untuk mencapai tujuan itu. Kalau gak bisa lewat A, ya lewat B sampai tak terhingga. Sebelum lebih lanjut lagi, mari kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan menuntun hati dan pikiran kita. Apa ya yang Tuhan mau untuk hidup kita? Mari Pak Rwida ajak untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari yang indah ini, kami mau belajar akan firman-Mu. Biarlah Engkau ya Roh Kudus
terbuka akan hati pikiran kami, mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami juga memohon pertolongan-Mu, mampukanlah kami juga melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Hari ini kita akan belajar berbahagia di dalam Yesus. Mari kita akan membaca di kitab Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai 12. Pak Rida bacakan untuk kita semua. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Dan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Demikianlah pembacaan kita pada hari ini. Ucapan bahagia. Nah, anak-anak, lebih lanjut lagi, belajar firman Tuhan hari ini tentang berbahagia itu banyak cara orang akan menempuh tujuan, seperti di awal yang Pak Ruda sampaikan. Banyak ragam berbahagia itu. Nah, kadangkala orang kebingungan apa toh definisi bahagia itu. Tak terhingga hingga berbagai macam, berbagai cara orang akan mencapai tujuan berbahagia itu. Nah, berbeda dengan anak-anak usia kalian, pokoknya happy, senang. Nah, itu kalian bisa berbahagia. Nah, macam-macam istilah kebahagiaan yang dirasakan. Khotbah di Bukit adalah salah satu khotbah Tuhan Yesus. Berbahagialah orang ini dari pasal yang ketiga sampai yang ke-12 tadi sudah Pak Ruda bacakan. Nah, kalau berkata berbahagia, apakah harus menjadi orang yang pandai, juara atau ranking di kelas? Setiap kenaikan kelas harus jadi number one, yang pertama. Nah, macam-macam anak-anak ketika perasaan berbahagia itu
kalian akan rasakan. Tidak harus nilai, dibelikan hadiah sama orang tua, dikasih hadiah sama temen. Nah, intinya berbahagia, senang, bersyukur. Di bacaan kita di Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 tadi, ada juga disebutkan yang miskin, yang duka cita, lapar, haus, dianiaya. Itu kalau kita melihatnya adalah keadaan yang tidak bahagia. Tapi bagi Yesus, mereka yang merasakan seperti itu yang layak disebut berbahagia. Kok bisa, Pak Arwida? Ketika kehidupan menjalani hidup ini tidak terlepas dari yang namanya duka cita, tidak terlepas yang namanya lapar, haus. Nah, si miskin dan si kaya pun sama-sama merasakan bahagia. Tuhan Yesus menyampaikan mereka lah orang yang disebut layak berbahagia. Ketika dirasa bahwa kebahagiaan itu berbagai macam, berbagai hal yang didapati, mari kita belajar anak-anak bahwa sejatinya kebahagiaan itu ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika anak-anak ingin mengejar, Pak Arwida, saya akan mencapai itu, bahagia itu, saya bisa hati senang. Ketika melihat kiri kanan, oh, tidak ada orang, tak ambil ya buah. Kan saya bisa dapat menikmati buah itu. Nah, itu sebetulnya keadaan berbahagia yang salah. Mengejar kebahagiaan sama dengan menjaring angin. Angin bisa dijaring, anak-anak? Tidak bisa. Gitu, didapat anginnya, masuk ke dalam jaring, tidak bisa. Nah, kebahagiaan itu anak-anak tidak tergantung pada kondisi atau situasi yang dialami atau sesuatu yang dimiliki, tapi terletak pada hidup yang percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Tetap hidup benar. Walau ada banyak hal yang tidak benar di sekitar kita, diajak teman seperti tadi, mengambil milik orang lain, percayalah dan yakinlah anak-anak, cinta kasih Tuhan pasti memelihara hidup kita. Dan kesukaan, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Ketika terpenuhi keinginan kita akan duniawi ini, nanti anak-anak juga akan bosen gitu. Tapi kalau di dalam Tuhan Yesus, kebahagiaan akan penuh. Hari ini Pak Arwida ingin mengajak kalian untuk mengingat, terlebih menghafal. Pelajaran hari ini dalam ayat hafalan kita, Mazmur 119 ayat yang pertama. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Itu ayat hafalan kita. Belajar hidup benar, niscaya kebahagiaan sejati.
kita dapati, kita peroleh di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami mendengar firman-Mu, bagaimana kami berbahagia. Biarlah lewat pertolongan-Mu, kami hidup benar. Seturut firman-Mu, melakukan apa yang kami dengar. Berbahagia Tuhan akan berikan dalam hidup kami. Kami mensyukurinya. Jika sebentar kami akan berpisah dan melakukan aktivitas kami, pimpin dan bimbinglah kami Tuhan menjalani kehidupan ini. Kami berserah dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita pujikan, beri syukur. Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kecukupan dalam hal apapun Tuhan. Hari ini kami telah menyisihkan sedikit dari kami untuk persembahan. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Teman-teman, gak berasa ya kita sudah ada di penghujung kebaktian. Dengan firman Tuhan yang tadi kita belajar bahwa kita hidup di dalam Tuhan Yesus, kita adalah anak-anak yang berbahagia. Mari kita naikkan satu pujian lagi. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati ibadah ini dari awal hingga selesai. Berkati segala kegiatan kami Tuhan yang akan kita lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu teman-teman, Tuhan Yesus memberkati, bye-bye.